Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah kita ucapkan pada hari ini kembali kita melaksanakan seri webinar Guru Belajar dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Perkenalkan, selama 2,5 jam ke depan, saya Rahmi, Guru SMA Negeri 2 Lengayang, dan dari KGB Pesisir Selatan, akan memandu kegiatan kita hari ini. Selanjutnya selamat bergabung kepada seluruh praktisi pendidikan, pada guru-guru dan juga orang tua di seluruh Indonesia. Bersama kita hari ini sudah hadir 3 orang narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Profesor Suyatno PhD. Saat ini beliau sebagai Guru Besar Universitas Yogyakarta. Sebelumnya juga pernah menjadi Rektor Universitas Yogyakarta dan pernah juga dipercaya sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Halo, Assalamualaikum Pak Suyatno Suyanto. Ya, apa kabar Pak? Ya, waalaikumsalam. Oh iya Pak, baik. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, Ibu Indri Jati Sujasih, Esos MSI. Beliau dari P4TK, PKN, dan IPS. Saat ini beliau juga sebagai Ketua Departemen Antropologi. Selamat siang Ibu Suharyanti. Selamat siang Bu. Iya. Ya. Oke. Narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Suharyanti Esos Emsos. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Batu. Saat ini juga sebagai Ketua MGMP Antropologi Provinsi Jawa Timur. Dan tahun kemarin juga berkesempatan untuk mengikuti pelatihan di Short Course Monash University Australia dengan program pelatihan pembelajaran HOT. Halo, selamat siang Ibu. Ya, mohon maaf Ibu. Ya. Baik. Monash University. Di Monash University Australia, iya Bu. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dari webinar kita hari ini. Yang pertama, peserta yang terhubung di room meeting Zoom mohon menonaktifkan mikrofonnya saat tidak berbicara dan mengaktifkan di saat berbicara. Yang kedua, hindari penggunaan 2 perangkat Vicon dalam satu room, terkecuali menggunakan headset. Disarankan menggunakan headset agar suara terdengar jelas. Yang ketiga, peserta menggunakan nama identitas yang jelas. Silakan rename terlebih dahulu apabila masih menggunakan nama, merek perangkat laptop HP. Yang keempat, pertanyaan dapat diisikan di tautan http://slido/16 Juli 2020 sesi 2. E-sertifikat dapat diunduh melalui login pendaftaran di akun http://gtk.kemdikbud.go.id/webinar. Yang keenam, tayangan ini live di YouTube GTK Dikmendiksus TV channel. Baik, itu tata tertib acara kita hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri pertama, Bapak Profesor Suyanto PhD. Beliau akan menyajikan materi tentang penguatan pendidikan karakter di masa pandemi. Oke, baik Pak, silakan Bapak Profesor. Terima kasih, saudara moderator, saudara-saudara pemateri yang lain, dan saudara peserta webinar di mana saja berada. Selamat siang menjelang sore, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat semua. Dan saya memenuhi permintaan teman-teman dari GTK diminta menulis untuk penguatan pendidikan karakter di masa pandemi. Oleh karena itu saya share PowerPoint saya, mudah-mudahan bisa. Bisa. Ini mudah-mudahan bisa dilihat. Saya
materi saya ialah gimana ya, ditutup semua. Ini penguatan pendidikan karakter di masa pandemi. Dan saudara-saudara yang ingin memperoleh PowerPoint ini, saudara bisa ke web saya www.suyanto.id www.suyanto.id. Di sana banyak bahan, banyak informasi, banyak teknik-teknik seperti daring dan sebagainya yang bisa dibaca oleh para guru. Baiklah, saudara-saudara, ketika kita berada dalam kondisi pandemi ini, kita harus tahu bahwa kita itu memiliki setting dari zaman kita. Saya mau mengalami kesulitan untuk mematikan. Oh, bentar, oke. Ya, the fourth industrial revolution dan pandemi. Juga bagaimana konteksnya dengan pendidikan karakter. Saat ini secara formal dunia itu berada dalam revolusi industri 4.0, di mana karakteristiknya adalah ada konektivitas. Jadi kita saling terkoneksi. Ada teknologi yang cerdik, smart technologies. Ada cloud computing, yaitu big data. Yaitu big data yang bisa diakses oleh banyak orang. Siapa yang menguasai big data itu hampir menguasai dunia. Kemudian punya network yang isinya itu apakah mesin, proses, orang, atau program. Ini. Kalau ini terjadi, maka pendidikan yang diselenggarakan dengan daring, pendidikan karakter dengan daring itu lebih mudah secara teknologi. Tapi kenyataannya ialah bahwa tidak semua kita akses dan bisa. Bahkan sebagian dari sekolah-sekolah kita nggak bisa akses, nggak ada jaringan. Ketika ada jaringan, siswa belum tentu punya kemampuan untuk membeli paket data. Ketika semua bisa, misalkan saja, ada paket data, ada hardware, ada akses, tapi listrik bermasalah. Jadi sebenarnya kita itu baru euforia berada pada revolusi industri 4.0. Yang sebenarnya kita itu berada di revolusi industri 2.0. Ini saja belum kafah, belum tuntas. Listriknya masih biarpet. Nah, oleh karena itu saya kira guru harus memiliki karakter yang bisa mengelaborasi, bisa memanipulasi keadaan-keadaan yang tidak optimal itu demi kepentingan belajar siswa. Sehingga tidak satu-satunya modalitas yang ada ketika listrik nggak ada, lalu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Berikutnya, ini prediksi Rowan Gibson. Ini tokoh hebat, ahli masa depan, yang bukunya itu luar biasa dikutip orang. Sejak tahun 77 sudah diprediksi bahwa masa depan itu bukan kelanjutan masa lampau. Sehingga harus ada perubahan demi menggapai masa depan yang lebih baik. Kita harus bisa membuang masa lampau kita. Kita harus bisa membuang resep sukses masa lampau. Karena itu sudah tidak lagi relevan dengan resep sukses untuk masa yang akan datang. Ini intinya seperti itu. Nah, kita saat ini di sekolah terjadi misleading terhadap istilah yang disebut new normal.
masa pandemi. Ya, normal tidak ada COVID lagi, bebas berperilaku. Nah, ini ada yang pendapat seperti itu. Itu salah. Sehingga pandemi kita itu terus saja meningkat karena orang menganggap new normal itu sudah nggak ada bahaya lagi, bebas berperilaku, tidak menjaga protokol kesehatan, tidak melindungi diri dan juga tidak melindungi orang lain dengan tidak memakai masker misalnya. Sehingga kita lengah, tidak disiplin menjaga protokol kesehatan itu. Apa yang benar tentang new normal? Yang benar itu new normal itu belum normal, keadaannya belum normal. Tetapi new normal itu masih ada COVID, sehingga yang benar adalah kita harus membuat perilaku baru untuk berdampingan dengan COVID-19 itu. Kebiasaan hidup baru selama dan pasca COVID-19. Harus menjaga protokol kesehatan dan PHBS di sekolah-sekolah. Ini karakter yang penting bagi guru, harus ditegakkan. Kemudian kata kunci untuk new normal adalah disiplin. Sehingga guru, siswa harus disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Sekolah harus memastikan bisa menegakkan protokol kesehatan itu. Inilah follow up atau ikutan dari new normal itu yang harus dilakukan oleh sekolah, siswa, guru, bahkan orang tua. Nah, kecepatan adopsi teknologi yang tinggi itu menyebabkan banyak metode pembelajaran yang berbeda-beda bisa digunakan. Ini basisnya adalah internet. Jadi kalau ada guru yang tidak paham terhadap konsep tertentu, mandek, menyesali ketidaktahuannya itu sudah tidak masuk kategori new normal bagi dia. Harusnya dia mencari segala sesuatu itu ada di internet, dipasang di sana. Jadi makanan, minuman, apa saja ada, saudara tanya di sana. Tadi moderatornya tanya, apakah CV saya bisa dikirim? Saya dengan mudah menjawab, tulis di Google, ketik nama saya, ada di sana. Ini karena internet ini merupakan tulang punggung untuk belajar sepanjang hayat. Sehingga sekarang fenomenanya terkenal dengan IoT, Internet of Things. Segala-galanya adalah diinternetkan. Dan ini menghilangkan praktek-praktek lama. Jadi, dengan ada internet ini telepon juga sudah semakin berkurang. Kemudian fax apalagi. Jadi kalau di sekolah-sekolah itu masih ada fax, itu tandanya sekolah itu kurang modern sebetulnya. Karena sudah ada email, sudah ada komunikasi digital. Apa yang terjadi? Perubahan itu. Ada 10 skill yang penting untuk dunia kerja. Yang ini harus ditanamkan karakter ini kepada siswa. Guru kalau ingin menanamkan karakter itu, guru juga harus memahami dan bahkan memiliki dan bahkan bisa melakukan. Yang pertama coba lihat 10 keterampilan, 10 skills yang harus dimiliki. Ini di tahun 2015. Saudara lihat ini, semuanya ada di situ. Dalam arti 10 itu tadi. Nah, apa yang pertama? Complex problem solving. Mengkoordinasikan dengan orang. Ini karakter. Orang bisa berkoordinasi. Kadang-kadang orang itu senangnya apa-apa ditangani sendiri misalkan saja. Kemudian memanage orang. Berpikir kritis. Bisa negosiasi. Bisa mengendalikan kualitas. Bisa memberikan layanan yang baik. Kemudian bisa ngambil keputusan dengan baik. Active listening, kemudian kreativitas maksudnya. Tapi di tahun 2020 ini sudah berubah lagi. Yang pertama, ini critical thinking ini menjadi 2 dari 4. Creativity itu dari 10 menjadi 3. Nah, inilah bukti perubahan zaman yang luar biasa. Oleh karenanya saya kira orang itu yang berjaya itu zaman sekarang ini bukan orang yang hebat, bukan orang yang hebat saja atau kuat ototnya, tetapi adalah orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan baru, perubahan yang ada. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti.
Yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Apa? Ini tahun 2022 nanti lebih dahsyat lagi perubahannya. Oleh karenanya, saya kira guru harus memiliki karakter yang kuat supaya bisa menghadapi perubahan-perubahan itu. Karena ini sekarang tidak complex problem solving atau critical thinking, tetapi ini analytical thinking. Jadi dan inovasi. Kalau tidak ada inovasi, maka akan ketinggalan. Begitu pula sekolah harus ada inovasi, menemukan hal-hal yang baru, active learning. Jadi belajar yang aktif sambil lihat ini karakter-karakter skill yang berikutnya ini adalah lain sama sekali dengan skill yang diperlukan untuk tahun sebelumnya tadi 2020. Baru 2 tahun saja perubahannya luar biasa. Dunia ini perubahannya sangat cepat sekali. HP itu setiap 3 bulan ada yang baru. Ini luar biasa. Dan itu semakin lama semakin canggih, walaupun harganya itu masih tinggi, tapi dibandingkan zaman dulu semakin relatif lebih murah. Nah, pendidikan karakter itu sebagai katalisator perubahan di masa pandemi ini. Jadi di masa pandemi ini jangan melakukan hal-hal yang sama, karena beda sudah zamannya. Kalau melakukan hal yang sama itu namanya iterasi, mengulang-ulang. Lakukan sesuatu dengan berbasis kreativitas sehingga ada inovasi. Setelah ada inovasi, ada sentuhan teknologi, maka lahirlah hal yang praktek baru yang sama sekali beda dengan zaman lama, sehingga praktek zaman lama itu ditinggalkan, yang disebut dengan disrupsi, seperti proses pembelajaran. Ini disrupsinya luar biasa. Ada atau tidak ada pandemi akan berubah sebetulnya. Karena apa? Karena prinsip IoT itu siswa bisa belajar dari mana saja, kapan saja. Sehingga guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Tapi melalui IoT itu anak bisa belajar dari rumah. Dan bahkan belajar tidak harus pakai pakaian yang rapi. Karena bisa dari kamarnya sendiri. Maka itu ada disrupsi. Ini melakukan hal yang secara berbeda sehingga yang lain itu menjadi usang. Sehingga pada tahun, saya prediksi pada tahun-tahun 2035 fungsi sekolah itu sudah beda sama sekali. Gedung-gedung dan sebagainya. Ini saya pikir fungsinya sudah berbeda karena ruang kelas itu tidak akan berbentuk seperti sekarang ini. Ruang kelas lebih banyak adalah virtual dan metode penyampaiannya adalah berbasis teknologi digital. Kalau kita lihat Undang-Undang Seksingas, apa tujuan pendidikan kita itu di pasal 33 itu yang ini syarat dengan karakter, yaitu berupa sikap spiritual, sikap sosial. Ini karakter semua itu isinya. Oleh karena itu kita melaksanakan amanat undang-undang ketika kita melakukan pendidikan karakter. Nah, penguatan karakter guru itu pada hakikatnya adalah meliputi 2 hal ini karakter itu. Performance karakter dan moral karakter. Performance karakter itu dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan karakter unjuk kerja, karakter kinerja. Sedangkan moral karakter itu karakter moral. Apa itu? Karakter yang moral ini, karakter performance karakter ini melakukan hal yang terbaik. Jadi orientasinya the best you can do. Tidak saja melakukan, sekedar melakukan untuk memenuhi syarat minimal. Tapi harus melakukan yang terbaik. Prestasi yang paling hebat yang bisa dilakukan. Ini harus dimiliki oleh guru. Kalau mengajar yang baik. Memberi contoh bekerja yang baik. Bekerja yang keras tanpa mengenal lelah. Kemudian kalau moral karakter itu melakukan yang benar. Ini biasanya berorientasi pada hubungan antar sesama manusia. Dibutuhkan untuk berperilaku yang beretika. Hubungan yang positif, menghargai pendapat orang lain. Bisa saja tidak mendominasi orang. Kemudian yang performan dan moral karakter itu orang bisa defisit salah satu. Atau dia memiliki kedua-duanya tapi tidak optimal.
Oleh karenanya, menjadi guru itu harus memiliki kedua-duanya, performance dan moral karakter. Punya karakter kinerja dan punya karakter moral. Supaya sebagai guru, dia bisa dijadikan role model bagi siswa-siswanya. Sehingga bisa saja ketika guru tidak memiliki kedua-duanya, ada yang moral karakternya rendah, bisa jadi dia memiliki performance karakter yang tinggi. Bisa juga performance karakter tinggi tapi moral karakternya rendah. Di dalam masyarakat juga ada. Misalkan saja ada orang yang hebat tapi dia misalkan tersangkut pada persoalan pidana. Ini menunjukkan bahwa moral karakternya itu tidak berimbang, tidak dikembangkan dalam dirinya sesuai dengan performance karakternya. Ini kalau kita breakdown performance karakter itu antara lain memiliki komitmen untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki prestasi, mempunyai tujuan. Jadi guru itu mempunyai bisa membuat goal setting, apa tujuan yang terukur. Kemudian mempunyai etika kerja, memiliki determinasi, itu ya tekad yang kuat untuk berbuat. Kemudian memiliki kepercayaan diri, memiliki inisiatif, dan memiliki kreativitas. Ini performance karakter. Kalau yang moralnya, ya respect, menghargai orang lain, memandang orang adalah setara, tidak ada mendowngrade orang, kemudian bertanggung jawab pada orang lain, memiliki compassion. Ini artinya bisa mencintai murid-muridnya, mencintai koleganya, menyayangi, tidak ada kebencian, misalnya saja. Memiliki kemanusiaan, jadi rasa kemanusiaan, kemudian mempunyai integritas, mempunyai keadilan, mempunyai keberanian moral untuk mengatakan hal sesuatu yang benar ya benar, yang salah ya salah. Ini performance karakter, ini inspirasinya. Saudara bisa melihat, ini contohnya kalau di sana di Amerika itu Martin Luther King. You must discover what you are made for, and you must work indefatigably to achieve excellence in your field of endeavor. Jadi di dalam bidang pengabdian guru itu harus bekerja tanpa lelah-lelahnya. Ini inspirasinya seperti itu modelnya. Kemudian inspirasi yang lain juga ada ini dari UCLC basketball coach, dari pelatih. Ini untuk menyemangati anak-anaknya, anak-anak latihnya, supaya bisa memiliki performa yang hebat. Guru juga bisa mengatakan kepada murid, coba ibu guru ingin melihat kalian memiliki prestasi yang luar biasa, sehingga mendapatkan hal-hal yang memiliki tanda-tanda, misalkan kalau ukurannya itu terukur trofi, misalkan sertifikat dan sebagainya, untuk berkomunikasi, kemudian dengan cara yang baik dan terhormat. Nah, ini adalah pesan yang komplit antara moral karakter dan performance karakter. Ini juga moral karakter yang merupakan karakter yang terdiri dari kebajikan, perilaku etis, hubungan positif. Jadi tidak bisa kita memiliki hubungan yang negatif dengan penuh prasangka. Tanggung jawab juga, karakter moral itu menghormati kepentingan orang lain. Sama ketika COVID ini merajalela, kita harus mendidik anak-anak kita itu memiliki tanggung jawab individu dan tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab pada dirinya, menyelamatkan dirinya, dan tanggung jawab melindungi orang lain. Maka menggunakan masker itu adalah bagian dari rasa menghormati kepentingan orang lain. Bisa memiliki nilai-nilai moral yang itu adalah tujuan kolektif yang harus dicapai bersama. Ini definisinya, apa bedanya? Jadi kalau performance is the outcome, the grade, the honor or award
the achievement. Jadi prestasi, penghargaan akibat dari capaian-capaian yang guru-guru itu dapatkan. Misalnya guru bisa menciptakan suatu sistem di mana anak-anak yang bolos bisa terdeteksi dengan sistem dia, misalkan saja, itu merupakan performance karakter yang luar biasa. Kemudian performance karakternya terdiri dari kualitas yang diperlukan untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya. Ini yang penting itu. Performance karakter lagi ini definisinya. Jadi kalau di sekolah untuk warga sekolah diberi semangat, diberi motivasi untuk memiliki prestasi akademik yang tinggi. Itu adalah dalam kerangka menegakkan performance karakter, mengembangkan etika, bukan hanya skor ujian misalnya saja. Integritasnya, mengembangkan talenta ilmuwan dan entrepreneur misalkan. Anak-anak dilatih bagaimana dia memiliki entrepreneurship. Guru juga begitu, kepala sekolah juga begitu. Menghasilkan sumber daya kompetitif dan kreatif. Jadi hanya dengan karakter ini sekolah-sekolah itu akan berjalan baik, nyaman untuk semuanya. Tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, tidak ada contek-mencontek, tidak ada masalah terkait dengan disiplin dan sebagainya. Nah, inilah teori Kurt Lewin. Orang itu, karakter individu guru, itu akan terbangun dari proses internal dalam dirinya. Jadi, dalam dirinya itu punya mindset. Mau dia itu sebagai siapa, bagaimana caranya. Lalu ditambah dengan interaksi lingkungan. Jadi lingkungan itu juga akan membentuk karakter seorang, termasuk guru. Yang akhirnya lahirlah karakter individu guru itu. Kalau misalkan lingkungannya itu terbiasa dengan orang-orang yang saling mencurigai, dia juga bisa berkembang sebagai orang-orang yang curiga terhadap sesamanya. Kalau kita melihat Perpres nomor 87 tentang penguatan pendidikan karakter, inilah nilai karakter yang dikembangkan. Banyak antaranya sampai 19, banyak sekali ini. Tapi saya begitu menjadi konsultan di sana dulu, maka saya anjurkan jangan terlalu banyak nilai yang harus dihafalkan siswa atau guru. Lalu ada kristalisasi nilai-nilai yang dari 18-19 ini tinggal menjadi 5. Yaitu religius, nasionalis, kemudian mandiri, gotong royong, dan integritas itu. Yang ini adalah merupakan implementasi dari 4 aspek dari pendidikan karakter itu. Yang pertama adalah aspek etika, literasi, estetika, dan kinestetik. Sehingga ada yang olahraga, orang harus sehat, olah hati, punya etika, olah pikir, literasi. Literasi itu ya bagaimana memanfaatkan informasi untuk kehidupannya. Tidak sekedar membaca saja. Kemudian olah karsa, ini estetikanya. Kemudian apa strateginya, implementasinya itu? Ya berbasis kelas. Di kelas itu sudah ada komitmen-komitmen untuk menggalang, menggerakkan berbagai karakter yang harus dimiliki siswa. Tapi guru harus bisa jadi model. Kemudian PPK berbasis budaya sekolah. Budaya itu apa? Budaya itu adalah values and practice. Nilai-nilai yang dipraktekkan itu adalah budaya. Misalkan saja sekolahnya ingin dikenal sebagai sekolah yang bersih, sekolah yang disiplin. Itu bisa dicek dengan indeks kebersihan. Misalkan ada kertas berhamburan atau tisu, misalnya sengaja dibuang, lalu dilihat tisu itu berapa lama pindah ke tempat sampah. Kalau berhari-hari di situ nggak pernah pindah ke sampah, artinya komunitas sekolah itu belum memiliki budaya sekolah yang positif terhadap nilai kebersihan. Ini berbasis masyarakat tentu, ini orang tua, dunia usaha, akademisi dan sebagainya ini akan menentukan
penguatan pendidikan karakter pada komunitas sekolah. Nah, kemudian bagaimana itu semua itu dilaksanakan? Ya, pertama diajarkan supaya punya pengetahuan. Yang berikutnya dibiasakan, yang disebut dengan habituasi. Karakter itu sebetulnya pembiasaan. Setelah itu dilatih supaya konsisten. Setelah menjadi konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya. Inilah caranya bagaimana kita menguatkan karakter itu. Ya, di masa pandemi seperti apa? Di masa pandemi tentu saja karena tidak ketemu siswa, maka guru harus menjalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan rumah. Siswa itu kan di rumah tidak disertai guru. Oleh karenanya orang tua itu harus berperilaku sebagai shadow teachers. Seperti yang saya tulis di Kompas, ada di saya taruh di website saya www.suyanto.id yang saya kasih judul tahun ajaran baru di masa pandemi. Itu saya menjelaskan bagaimana guru harus mengembangkan karakter ketika di masa pandemi dengan pembelajaran yang daring itu. Nah, prinsipnya dalam karakter itu harus ada 3 ini. Yang pertama adalah moral knowing, moral feeling, dan moral action. Jadi ada pengetahuan, kemudian dihayati, dan dilaksanakan. Karakter tidak boleh hanya sebagai pengetahuan. Ini kalau menggunakan konsepnya Ki Hajar adalah karakter knowing ngerteni, ngerasa nih, ngelakoni. Nah, ini mirip-mirip seperti itu dan bahkan bisa ditafsirkan sama. Nah, karakter guru di abad 21 itu kan terkenal 4C ini. 4C itu apa? Kreativitas, critical thinking, communication, collaboration. Dan ini adalah jabarannya yang menunjukkan, yang sebelah kanan ini, menunjukkan moral karakter dan performance karakter. Kalau ini bisa dikuasai guru, maka murid-muridnya juga tidak segan untuk menjadikan gurunya sebagai model dalam kehidupannya. Oleh karenanya, saya kira yang namanya 21st century skill itu yang terdiri dijabarkan lagi menjadi literasi dasar harus juga dimiliki baik oleh guru maupun siswa. Jadi yang pertama literasi, numerasi, science literacy, ICT literacy, dan financial literacy. Kemudian harus punya kompetensi juga apa saja ya, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Yang berikut kompetensi mengenai lingkungannya, maka dia harus memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi, punya inisiatif, kemudian persistence, tahan banting, tidak pernah menyerah, kemudian bisa menyesuaikan diri, mempunyai kepemimpinan, dan memiliki kesadaran sosial dan kultural. Nah, itu semua, saudara-saudara, harus kita gunakan dalam kerangka untuk mentransformasi dari praktek lama ke praktek baru. Kalau kita melakukan learning to transform, belajar untuk bertransformasi, berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih berjaya, itu ada syarat-syaratnya bahwa kita harus memiliki misalnya bagaimana bisa menjadi diri sendiri, mempunyai kesadaran itu, mempunyai visi, learning to create, kemudian belajar untuk mengkreasi, kemudian memiliki pemikiran yang kreatif dalam membangun visi itu, lalu memiliki pemahaman yang bagus dalam bidangnya, kemudian memiliki nilai-nilai karakter itu tadi, kemudian memiliki keterampilan seperti yang dibicarakan di depan mengenai keterampilan 21st century skill, 4Cs tadi, memiliki etika, kemudian pengetahuan, dan prinsip-prinsip dalam kehidupan. Tidak bisa kita tidak memiliki prinsip selalu bergoyah-goyah sesuai dengan arahnya angin misalkan saja. Nah, itulah
yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau saudara ingin baca soal guru, saya punya buku ini. Kemudian juga punya buku lagi tentang bagaimana saudara kalau mau menulis, dan semuanya itu ketika bahan ini saudara ingin membacanya ada pada www.suyanto.id. Saya kira itulah saudara. Terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak diperkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sianto atas paparannya. Menarik sekali paparan Bapak. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan, yaitu orang yang adaptif dengan perubahan. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke pemateri kita yang kedua. Sebelum itu saya ingin menyampaikan juga bagi peserta yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan masukkan melalui link http://slido/16 Juli 2020 sesi 1. Baik, kita masuk kepada narasumber kedua, Ibu Indrijati Sujarsi, Esos MSI. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Rusmayanti. Oke. Rahmi. Bu Rasmiyanti, mohon maaf. Coba ini saya share. Rahmi, Bu. Iya, saya izin share screen ya, Ibu. Ya, silakan Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak Ibu? Share Ya, konten sudah saya. Bu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan memperkenalkan kembali ya, karena Ibu moderator sudah memperkenalkan siapa saya tadi. Namun di sini saya mencantumkan alamat dinas saya, nomor telepon dan email. Mungkin setelah kegiatan ini ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut, saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik kasih. Bapak Ibu, untuk topik yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan mempromosikan nilai-nilai kultural. Nah, ini ada di kelas 11 SMA ya, antropologi. Nah, adapun fokus bahasanya pada perancangan pembelajaran jarak jauhnya. Nanti untuk implementasi di sekolahnya ada narasumber yang lain yang akan menyampaikan, yaitu nanti akan disampaikan oleh Bu Suharyanti. Oke. Baik, Bapak Ibu, pandemi COVID itu global ya, terjadi di seluruh dunia, dan dampak dari pandemi COVID ini sangat luar biasa, memporak-porandakan semua lini kehidupan, tidak hanya ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk di bidang pendidikan. Bahkan pernah saya baca itu dari salah satu kantor berita ya, yaitu AFP, mengatakan adanya darurat pendidikan dengan judulnya Save Our Education. Nah, apa yang terjadi? Kita sudah tahu Bapak Ibu ya, di dunia pendidikan di mana banyak sekolah tutup, proses pembelajarannya terhenti, tidak ada lagi aktivitas di pembelajaran. Ini sangat memprihatinkan memang. Namun, keadaan ini tidak boleh berlarut-larut. Dalam rangka banyaknya penutupan sekolah-sekolah tersebut, sebagai gantinya, pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Kalau kita berbicara sistem pembelajaran jarak jauh, itu berbasis teknologi ya, tentu mengharuskan lembaga pendidikan tersebut, termasuk gurunya, peserta didiknya, bahkan mungkin orang tua diharapkan bisa cakap terhadap teknologi. Sebenarnya memang dampak positif itu ada negatif dan positifnya Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba angkat dari positifnya. Bahwa dalam dunia pendidikan
transformasi teknologi, percepatan transformasi teknologi dalam pendidikan di negeri ini sebenarnya selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merangsek maju ya, dan itu sudah kita ketahui. Nah, oke. Sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran jarak jauh ini akan saya singkat aja menjadi PJJ Bapak Ibu ya untuk mempermudahnya. Sebelum kita masuk membahas tentang perancangan PJJ-nya, kita harus tahu dulu topik apa yang akan kita bahas. Nah, kebetulan di sini yang akan kita bahas adalah terkait materi mempromosikan nilai-nilai kultural. Dalam rangka menyusun perancangan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebagai seorang didik yang mau merancangnya. Pertama, pertanyaannya ada terkait dengan apa? Apa sih sebenarnya mempromosikan nilai-nilai kultural? Memang penting ya, Bapak Ibu, kalau kita sekilas melihat dari judulnya, mempromosikan, itu seakan-akan kita diajak mengarah kepada mata pelajaran ekonomi. Ya. Tapi kalau dalam antropologi, yang dimaksud mempromosikan nilai-nilai kultural adalah mempropagandakan konsep-konsep yang ada di dalam pikiran sebagian masyarakat, yang dimana konsep-konsep itu dianggap bernilai atau berharga dalam hidup, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman atau arah atau orientasi dalam hidup. Nah, apa sih nilai-nilai kultural? Tadi sudah sebagian disebutkan oleh Pak Prof. Suyatno. Ada kerja keras, tanggung jawab, gotong royong, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, pertanyaan kedua, mengapa? Memang penting ya nilai-nilai kultural kok dipromosikan? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Ya, jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena nilai-nilai kultural atau nilai-nilai budaya itu merupakan jati diri bangsa. Untuk itu kita sebagai seorang pendidik itu harus perlu mencari cara-cara yang efektif dan efisien untuk membudayakan kembali nilai-nilai budaya tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan siapa. Memang siapa ya sasaran kita dalam kegiatan ini? Tentunya endingnya adalah pada masyarakat. Bagaimana dengan anak didik kita? Oke. Untuk anak didik, harapannya setelah anak-anak itu mempelajari atau mengenal tentang mempromosikan nilai-nilai kultural adalah mampukah anak-anak kita itu nanti menjadi promotor. Promotor apa? Promotor yang mempromosikan nilai-nilai kultural. Nah itu, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah di mana? Di mana ya mereka dapat mempromosikan nilai-nilai kultural tersebut? Ada banyak cara, ada di periklanan, ada di mungkin penjualan perseorangan, dan mungkin ada di publisitas, banyak cara. Nah, setelah kita mengetahui itu semua, baru kita pada pertanyaan bagaimana kita menuangkan dalam perancangan PJJ-nya. Bapak Ibu, sebelum kita membahas pada perancangan pembelajaran jarak jauh, seorang guru harus tahu dulu, harus paham dulu bagaimana sih prinsip dari perancangan pembelajaran jarak jauhnya. Ada beberapa prinsip, antara lain ada kebebasan. Maksudnya di sini kebebasan itu apa? Bahwa rancangan pembelajaran jarak jauh yang Bapak Ibu susun itu harus bersifat demokratis. Artinya, program yang Bapak Ibu canangkan dapat bebas diikuti oleh siapa saja. Karena kita tahu bahwa peserta didik kita itu mempunyai sifat yang heterogen ya, baik itu kondisi, karakteristiknya, motivasi, kesempatan waktu belajar, dan mungkin juga ada peserta didik kita yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak yang berkebutuhan khusus pun harus memiliki kebebasan untuk ikut masuk dalam pembelajaran jarak jauhnya. Kemudian prinsip selanjutnya tentang kemandirian. Diharapkan bahwa program PJJ yang Bapak Ibu buat itu dapat dipelajari secara mandiri atau independent learning ya, belajar perorangan maupun kelompok. Kemudian bagaimana peran pengajar dalam hal ini? Baik, perannya adalah bahwa Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator yang memberikan bantuan.
atau kemudahan kepada peserta didik untuk belajar. Nah, tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi para peserta didik tersebut. Oke, prinsip selanjutnya adalah terkait dengan keluasan. Nah, apa yang luas ya dalam hal ini? Ya, luas dalam hal ini artinya pembelajaran Bapak Ibu itu harus bersifat fleksibel. Fleksibel dalam mengatur jadwal, kegiatan belajarnya, termasuk fleksibel dalam mengakses semua sumber. Jadi tidak ada lagi paksaan bahwa anak-anak harus belajar dalam satu sumber itu saja. No. Tapi berilah mereka kebebasan untuk mengambil dari segala sumber. Tapi dengan catatan sumber tersebut harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah prinsip mobilitas. Ya, dalam prinsip mobilitas diharapkan peserta didik itu memungkinkan untuk belajar dengan secara berpindah tempat. Tentunya sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Suyatno, Bapak Ibu ya. Oke, jadi pembelajarannya itu anytime, anywhere, any device. Jadi di mana saja mereka belajar, mereka bisa mengikutinya. Prinsip yang tidak kalah pentingnya juga efisien dan efektif. Bagaimana pembelajaran jarak jauh dikatakan efektif dan efisien? Maka dapat dikatakan efektif dan efisien apabila dalam pembelajaran jarak jauh itu dapat mengarahkan peserta didik pada keterampilan-keterampilan atau kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan pada era 4.0. Jadi juga sempat disinggung ya, keterampilan-keterampilan apa saja. Nanti ini ada pada slide berikutnya. Kemudian prinsip aman. Kita ketahui Bapak Ibu kondisi sekarang itu kita dituntut untuk hati-hati, waspada, tapi tidak paranoid. Nah, dalam PJJ ini kita harus mengutamakan pada keselamatan peserta didik dan guru, termasuk juga keluarga masyarakat. Itu kita harus perhatikan dalam aktivitas pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah realistis. Realistis di sini diharapkan bahwa Bapak Ibu harus punya ekspektasi yang realistis ya dengan kondisi yang ada. Harapan kita mungkin tinggi tapi kondisinya seperti ini. Jadi kita harus punya ekspektasi tentang realistis ini. Oke, setelah kita mengetahui prinsip-prinsipnya, pertanyaan selanjutnya apa? Nah, kira-kira apa isi konten yang akan kita pelajarkan? Kalau kita berbicara tentang mempromosikan nilai-nilai kultural, tentu ada beberapa konten yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Yang perlu anak-anak ketahui misalnya tentang apa itu promosi, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana mengenalnya, bagaimana membuatnya, konten promosinya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya pada siapa? Siapa sih profil peserta didik kita? Bagaimana sih kondisinya? Kebutuhan apa yang saat ini mereka lakukan? Apakah mereka mendapat dukungan dari keluarga? Apakah HP atau gadget atau gawai yang mereka gunakan bergantian dengan anggota keluarga yang lain? Nah, itu semua harus Bapak Ibu ketahui. Nah, kemudian terkait dengan tujuan, Bapak Ibu, kondisi COVID yang sempat menghentikan proses pembelajaran ini tidak boleh berlarut-larut, tapi tetap harus kita lanjutkan proses ini. Jadi dalam PJJ ini diharapkan pembelajaran tetap ada atau berkelanjutan. Mungkin tentu dengan cara yang berbeda karena situasinya juga sudah berbeda, sesuatu yang baru. Oke. Nah, ketika kita sudah mengetahui prinsipnya, apa, siapa, dan tujuannya bagaimana, terakhir adalah bagaimana kita menuangkan dalam perancangan PJJ-nya. Pertama-tama, langkah strategisnya adalah Bapak Ibu silahkan lakukan peninjauan terhadap target pembelajaran yang akan dicapai. Setelah kita mengetahui target pembelajarannya, lakukan peta situasi dan kondisi masing-masing peserta didik, termasuk peta kondisi seorang guru. Kemudian lakukan untuk mengkaji, ada nggak gap antara kebutuhan dan ketersediaan? Mungkin kebutuhannya sekian, tapi yang tersedia seperti ini, maka apa yang harus saya lakukan? Ketika semua itu sudah dianalisis, silakan mengeksekusi, tentunya dengan langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.
Masih terkait dengan perancangan pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, dalam era 4.0 ini diharapkan bahwa desain pembelajaran itu baik tatap muka maupun PJJ itu harus berbasis problem atau proyek. Dimaksudkan dengan berbasis problem adalah bahwa anak-anak nanti diharapkan dapat menemukan solusinya. Kalau berbasis proyek berarti anak-anak nanti di akhir harus memiliki produk. Nah, kebetulan dalam materi ini mempromosikan nilai-nilai kultural sesuai dengan KD, tuntutannya adalah anak-anak mampu membuat sesuatu model dalam rangka mempromosikan nilai-nilai kultural. Jadi di sini anak-anak sudah digiring pada level C6, membuat sesuatu. Pas sekali. Dan di sini tidak ada kunci ya Bapak Ibu karena membuat sesuatunya di sini. Oke. Kemudian kontekstual. Saya yakin bahwa Bapak Ibu pengajar terutama antropologi itu sudah mau memberikan contoh yang kontekstual. Karena apa? Sentuhan-sentuhan pada materi antropologi itu semuanya berbasis pada hasil budaya masyarakat. Berarti ada bendanya, ada dikenal di sekitar anak-anak, di sekitar masyarakat. Yang menjadi penguatan adalah berilah kontekstual yang familiar kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu tahu harus kenapa sih ya saya harus belajar ini. Itu yang perlu dikuatkan. Kemudian scaffolding. Ibu, Bapak, kalau dulu mungkin kita banyak ceramah memberi suapan pada anak-anak. Kita suapi, kita beri contoh dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang, mari mulai sekarang kita perlahan-lahan menggiring anak-anak itu untuk belajar mandiri. Mandiri terhadap apa yang kita berikan tugasnya. Jadi berilah mereka kepercayaan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian terkait dengan assessment. Assessment di sini Bapak Ibu, kita tidak untuk menghakimi anak-anak ya, tapi mari kita lakukan pendampingan, pendekatan. Misalnya, jika ada kekurangan di antara mari kita lakukan pendekatan secara personal. Kenapa? Mari kita lakukan pembimbingan. Ini cuma dosnya dong. Kemudian sensitivitas dan relevansi budaya. Dalam hal ini bahwa desain pembelajaran nanti diharapkan dapat memberikan atau menanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa kita harus mempunyai sikap terhadap masyarakat di luar. Kenapa? Sikap yang mana? Sikap yang berbeda. Artinya begini, bahwa di luar itu ada aturan-aturan atau gaya hidup yang berbeda. Maka anak-anak harus memiliki sikap bagaimana supaya tingkah laku saya tidak bertentangan dengan masyarakat. Hal ini bukan berarti bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki anak-anak itu dilepas. Kemudian kita ikuti budaya masyarakat tersebut. Tidak. Tapi tujuannya adalah supaya anak-anak itu berhati-hati dalam bertingkah laku agar apa yang dia lakukan tidak bertentangan dengan masyarakat di sekitar. Nah, hal ini tentu saja berdampak. Dampaknya apa? Akan membangun kepercayaan dari masyarakat setempat. Nah, dan yang terakhir adalah tentu saja terkait dengan pemanfaatan teknologi. Masih dalam desain pembelajaran, Bapak Ibu, dalam PJJ kita tetap harus memperhatikan pilar-pilar pendidikan. Di sini UNESCO sudah menyebutkan ada 4 pilar pendidikan dan mungkin ini hanya sebagian ya karena tadi Prof. Suyatno sudah menyebutkan bahkan lebih dari 4. Ya. Pertama untuk dari UNESCO learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together. Terkait dengan learning to know Bapak Ibu, kita ajak anak-anak itu banyak-banyak mencari pengetahuan. Kalau dulu kita banyak memberikan ceramah. Kalau sekarang itu harus ditinggalkan. Sebagai contoh, untuk materi mempromosikan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kultural. Kita tidak usah memberikan ceramah bahwa konsep mempromosikan adalah konsep budaya nasional adalah konsep strategi adalah tidak. Karena apa? Semua itu sudah ada di internet. Ya, untuk konsep-konsep itu sudah ada di internet. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, berilah mereka pengalaman-pengalaman untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan. Itu yang harus kita angkat sekarang. Oke, mungkin dalam PJJ juga ada Vicol. Nah, Vicol itu juga begitu. Jangan Vicol dalam PJJ hanya menggantikan ceramah pada saat kita tatap muka.
itu akan membosankan buat anak didik. Selanjutnya learning to do. Anak-anak kita ikut memecahkan masalah. Di sini guru tidak lagi memberikan contoh. Sebagai contoh dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak Ibu ya, kita ajak anak-anak itu terhadap dampak dari COVID. Anak-anak tidak lagi kita beri contoh, ini loh cara membuat masker, ini loh cara memakai masker, itu tidak. Karena sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menayangkan tentang bagaimana membuat masker, bagaimana menggunakan masker. Jadi apa yang akan kita berikan? Ya, misalnya anak-anak kita beri studi kasus. Kita ajak anak-anak lihat kondisi sekarang. Apa yang bisa mereka berikan solusi untuk memecahkan masalah terkait dengan pemutusan rantai penyebaran virus. Misalnya, kita ajak anak-anak itu disiplin menggunakan masker, berdisiplin mengikuti protokol kesehatan, dan seterusnya. Kemudian juga kita ajak, misalnya ada kasus, salah satu contoh yang kita kenal sekarang ada kampung tangguh ya. Mungkin juga ada pojok amal atau pojok sayur itu kalau nggak saya lupa itu. Nah itu kita ajak mereka. Jadi kita tidak lagi memberikan contoh-contohnya karena banyak sekali aplikasi yang ada. Kemudian learning to be, di sini kita ajak anak-anak untuk belajar menjadi pribadi yang mandiri. Dan terakhir ada learning to live together. Ini menanamkan kesadaran pada anak-anak untuk mampu hidup bersama. Kita beri kesadaran pada anak-anak bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok. Dan apalagi ini jenjang SMA, Bapak Ibu ya, bisa jadi anak-anak didik kita itu setelah keluar dari SMA melanjutkan ke perguruan tinggi, ke jenjang lebih tinggi, atau ada juga setelah lulus dari SMA mereka langsung terjun dalam kegiatan di masyarakat. Oleh karena itu learning to live together sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak kita. Nah, adapun keterampilan-keterampilan yang diharapkan ada dalam proses pembelajaran, baik itu tatap muka maupun PJJ, ada terkait dengan berpikir kritis atau critical thinking. Tadi juga sudah disebut oleh Prof. Suyatno. Di sini anak-anak diharapkan mampu secara objektif untuk memproses informasi-informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Kemudian kompetensi kerjasama atau kolaborasi, keterampilan dalam berkomunikasi atau komunikasi, kemudian kreatif dan inovasi, nah ini, kemudian berpikir komputasional, artinya memecahkan masalah. Di sini anak-anak kita terbiasakan dalam otak itu untuk berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Kemudian peduli terhadap orang lain atau biasa dikenal dengan compassion ya. Berbela rasa. Nah, itu keterampilan berbela rasa. Nah, Bapak Ibu, dalam abad 21 ini, semua keterampilan ini menurut saya adalah sebuah tantangan bagi dunia pendidikan. Tantangan di era 4.0. Nah, terkait dengan produk dari anak-anak, Bapak Ibu, banyak sekali produk yang bisa dimunculkan dalam suatu proses pembelajaran. Terkait dengan mempromosikan nilai-nilai kultural, mungkin ada anak didik kita itu yang mampu atau pandai dalam membuat animasi, mungkin ada yang pandai membuat blog, bahkan mungkin ada yang pandai membuat podcast. Berilah mereka keleluasaan untuk memilih atau mengumpulkan bentuk produknya. Nah, artinya apa? Kita tidak membatasi ketika misalnya kita memberikan tugas, tolong kumpulkan anak-anak bentuk lukisan terkait tentang, padahal si anak tidak mampu. Nah, ini sangat riskan ya, sangat menyulitkan sekali bagi anak didik. Jadi silahkan mereka diberi banyak-banyak pilihan. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu, ketika banyak pilihan, maka seorang guru akan banyak pula menentukan rubriknya. Bagaimana untuk mengatasi supaya tidak terjadi kesulitan seperti ini? Galilah informasi dari anak-anak. Misalnya, si A pandai dalam membuat poster dan membuat blog. Si B pandai membuat poster dan puisi. Maka tentukan ambil posternya karena sama-sama bisa dikuasai dan seterusnya.
Itu terkait dengan produknya. Jadi sekali lagi untuk kegiatan pembelajaran silahkan anak-anak diberi keleluasaan, kemudian silahkan Bapak Ibu memberikan batasan-batasan sesuai dengan yang Bapak Ibu pahami dengan kondisi anak-anak dan kemampuan kita sendiri sebagai seorang pengajar dalam melakukan penilaian hasil produk. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi saya terkait tentang bagaimana perancangan pembelajaran jarak jauh terkait dengan mempromosikan nilai-nilai kultural kelas 11. Terima kasih. Salam antropologi, salam sehat, stay healthy. Saya akhiri, mohon maaf kata kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.